Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Markas Inayah yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengajarkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk saling menyapa dan saling berbagi, insya Allah berbagi ilmu, berbagi kebaikan yang kita harapkan bisa menjadi sarana kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mudakir yang dimuliakan, sahabat Markas Inayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah semakin dekat. Kita sekarang sudah berada pada tanggal 28 Sya'ban 1448 Hijriah. Artinya besok kaum muslimin akan mengadakan Ru'yatul Hilal, dan jika Ru'yatul Hilal menghasilkan bahwasanya hilal terlihat, kita akan berpuasa insya Allah pada hari Rabu, dan jika hal itu terhalangi maka kita insya Allah akan memulai puasa pada hari Kamis. Kita menunggu informasi dan keputusan pemerintah kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit mengangkat tema tentang kondisi para salafus saleh kita di bulan suci Ramadan. Tujuannya adalah agar supaya kita bisa menjadikan mereka sebagai qudwah kita. Kita mengikuti mereka dalam jejak-jejak kebaikan mereka, sehingga kita pun bisa insya Allah dikumpulkan pada rombongan mereka di hari kiamat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengakui bahwasanya salafus saleh kita sudah sangat jauh melangkah dalam hal kebaikan, namun bukan berarti bahwasanya tidak mungkin untuk kita mengikuti jejak mereka. Setidaknya sebagaimana telah kita sebutkan, kita berusaha untuk mendekati apa yang telah mereka contohkan kepada kita semua. Nah, tentu salafus saleh kita yang paling utama dan pemimpin salafus saleh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi qudwah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah terdapat pada pribadi Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Semua ini liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga hari akhir, surga di hari akhir kelak. Nah, bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya dalam menghabiskan hari-hari mereka, melalui hari-hari mereka di bulan suci Ramadan ini? Ibnu Qayyim rahimahullah sedikit mengisahkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Nah, beliau katakan di dalam kitab Zadul Ma'adnya, ya, di juz yang kedua halaman 32, beliau mengatakan, yang terjemahnya kurang lebih, beliau berkata bahwasanya kegiatan Rasulullah SAW di bulan Ramadan yaitu adalah memperbanyak berbagai macam bentuk-bentuk ibadah. Malaikat Jibril alaihissalam senantiasa membersamai beliau di malam-malam bulan suci Ramadan untuk bertadarrus. Jika malaikat Jibril datang menjumpai beliau, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, maka beliau semakin dermawan dengan kebaikan tersebut. Lebih baik daripada angin yang berhembus, yang membawa kebaikan. Dan beliau adalah orang yang sangat dermawan, dan semakin dermawan di bulan suci Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah di dalamnya, berbuat baik kepada orang lain, memperbanyak membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan i'tikaf. Bahkan beliau mengkhususkan beberapa bentuk ibadah di bulan suci Ramadan yang tidak dilakukan di bulan-bulan lain. Sampai-sampai beliau sering menyambung puasa tanpa berbuka, 2 hari, 3 hari tidak berbuka, menyambung puasa
beberapa hari berturut-turut agar dalam waktu tersebut beliau dapat fokus dalam beribadah. Ya. Sehingga di waktu malam dan siangnya semakin banyak berkonsentrasi melaksanakan ibadah. Nah, demikian yang dituturkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana kondisi Rasulullah SAW di dalam bulan suci Ramadan. Dan kemudian para sahabatnya adalah merupakan khairus salaf, merupakan sebaik-baik salaf. Dan beliau adalah orang yang sangat antusias mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tradisi-tradisi syar'i Rasulullah SAW, sehingga kita dapati mereka pun juga adalah orang-orang yang terdepan, orang-orang yang terbaik dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat bagaimana kondisi mereka di bulan suci Ramadan. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, demikian juga para sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, menjadikan bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan ibadah. Sehingga ada beberapa bentuk-bentuk ibadah yang beliau khususkan lakukan di bulan suci Ramadan lebih banyak, ya, intensitasnya lebih tinggi dibandingkan daripada bulan-bulan yang lain. Yang telah disebutkan tadi oleh Ibnu Qayyim, membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak sholat-sholat sunnah, khususnya sholat malam, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dermawan dengan harta, dengan akhlaknya, perilakunya, ya. Dan menjadikan 10 malam terakhir itu sebagai malam-malam untuk berkhalwat, untuk menyendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan i'tikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat beberapa kondisi mereka di bulan suci Ramadan ini. Pertama, kondisi mereka dengan Al-Qur'an. Dan bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan Al-Qur'an. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan diturunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk menurunkan Al-Qur'annya, menunjukkan bahwa bulan ini memiliki keistimewaan khusus, merupakan bulan pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih khusus lagi pada malam Lailatul Qadar. Nah, maka Al-Quran ini menjadi pusat perhatian para salafus saleh kita. Sehingga mereka betul-betul berusaha untuk fokus dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, bahkan mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu setiap 3 hari di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan, maka beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Jadi beliau radhiyallahu ta'ala anhu sampai pernah mengatakan bahwasanya hendaknya Al-Quran itu dikhatamkan dalam 7 hari. Ini di luar bulan suci Ramadan. Adapun di bulan suci Ramadan, maka beliau mengkhatamkannya dalam 3 hari. Nah, kalau kita ambil rata-rata 3 hari khatam, 3 hari khatam, itu berarti sedikitnya beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali di dalam bulan suci Ramadan. Kita lihat juga sahabat yang lain, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, bahwasanya Ubay bin Ka'ab merupakan qori'nya para sahabat, yang merupakan imamnya para sahabat dalam salat mereka. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengkhatamkan Al-Quran setiap 8 hari. Dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Ini dalam hari-hari biasa mereka. Diriwayatkan juga sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala, bahwasanya Al-Aswad bin Yazid mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan setiap 2 malam. Ya, beliau hanya tidur antara maghrib dan isya, beristirahat setelah iftar, setelah berbuka, beliau tidur dulu antara maghrib dan isya, dan setelah isya ya maka beliau pun begadang untuk bersama dengan Al-Quran dan juga sholat malam.
Ya, walaupun kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW memakruhkan tidur antara maghrib dan isya, ini adalah hari-hari biasa. Tapi hari-hari tertentu yang mana seseorang ingin menghidupkan malamnya sehingga tidak tidur semalam suntuk, maka tentu perlu membutuhkan waktu untuk mencas, ya, untuk istirahat sejenak, ya, agar supaya ketika bangun setelah isya ini, pada saat isya sudah segar dan siap untuk begadang hingga pagi hari, hingga masuk waktu subuh. Maka itu yang dilakukan oleh Aswad bin Yazid di bulan suci Ramadan. Dan beliau mengkhatamkan Al-Quran, ya, di luar bulan suci Ramadan setiap 6 malam. Jadi kalau dalam bulan suci Ramadan setiap 2 malam khatam, 2 malam khatam. Kurang lebih 15 kali khatam dalam bulan suci Ramadan. Adapun di luar bulan suci Ramadan maka beliau mengkhatamkan setiap 6 hari. Tabi'in yang lain, Sa'id bin Jubair rahimahullah, mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Az-Zahabi Syiar Alam Nubala. Nah, ini kita lihat mereka adalah merupakan tokoh-tokoh dan para ulama di kalangan sahabat dan juga di kalangan tabi'in. Tapi bukan hanya dari kalangan ulama saja yang memiliki tradisi yang seperti itu, sampai kepada khalifah-khalifah, sampai kepada pemimpin-pemimpin, ya, orang yang mungkin memiliki kesibukan yang cukup padat, ya, mengurusi umat ini, tetapi mereka pun tidak ketinggalan dalam kebaikan ini. Ya, sebagaimana yang disebutkan bahwasanya sang khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Ya. Dan di dalam bulan suci Ramadan beliau sampai mengkhatamkan sebanyak 13 kali. Ini juga disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alam Nubala. Nah, ini adalah merupakan kisah-kisah yang luar biasa, yang menakjubkan, yang mungkin kita menganggap ini adalah suatu hal yang mungkin hanya dongeng dan cerita belaka, tapi itu adalah merupakan fakta yang telah terjadi. Bahkan lebih menakjubkan lagi dari semua itu adalah apa yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman, bahwasanya Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan suci Ramadan. Hal itu dilakukan di luar sholatnya. Belum dihitung yang beliau baca dalam sholatnya. Tentu dalam sholatnya mungkin bisa sekali khatam dalam sholat malam, bisa 2 kali khatam, bisa 3 kali khatam, dan hal itu sangatlah masuk akal dan bisa dilakukan. Nah, jadi ini semua adalah merupakan kisah-kisah dari para salafus saleh kita, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin ada yang mengatakan mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 malam, atau dalam 2 malam, atau dalam 3 malam, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Namun bisakah mereka melakukan tadabbur di saat-saat tersebut? Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang melarang atau memakruhkan untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari, ya, sebagaimana hal itu diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dan sahabat-sahabat yang lainnya. Hal itu, larangan itu sebenarnya berlaku pada secara umum. Adapun di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan yang khusus, sehingga mereka ingin memanfaatkan waktu itu untuk memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Maka Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwasanya larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari ini tertuju bagi orang yang membiasakan hal tersebut. Artinya kalau dia setiap harinya sepanjang tahun hanya 3 hari khatam, 3 hari khatam, nah ini larangan ini tertuju kepada mereka. Adapun waktu-waktu yang utama seperti bulan suci Ramadan atau tempat-tempat khusus seperti di Mekah, di Madinah, di mana motivasi untuk melakukan kebaikan itu besar, khususnya di malam Lailatul Qadar, maka kata beliau tidak mengapa untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan itu dianjurkan, kata beliau. Bahkan itu dianjurkan untuk mendapatkan keutamaan pada waktu-waktu dan tempat tersebut. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan salat, berkaitan dengan qiraatul Quran. Adapun dalam masalah qiyamul lail, maka mereka juga sungguh menakjubkan. Di mana mereka
menghabiskan malam-malamnya untuk melaksanakan sholat malam dan tarawih. Bandingkan dengan kondisi manusia pada hari ini, di mana alhamdulillah masjid ramai di awal-awal bulan suci Ramadan, namun hanya waktu yang singkat, setengah jam mungkin sudah tuntas 11 rakaat, atau paling lama 1 jam. Tetapi kalau kita melihat bagaimana para salafus saleh kita dalam melaksanakan sholat malam ini, sungguh sangat menakjubkan. Umar bin Khattab telah memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam pada sholat tarawih di bulan suci Ramadan sebanyak 11 rakaat. Dalam riwayat lain disebutkan dalam 21 rakaat. Dan imam, kata Sa'ib ibn Yazid yang mengisahkan hal tersebut, bahwasanya mereka membaca dalam setiap rakaatnya itu adalah al-mi'in, ayat-ayat yang berjumlah ratusan. Hingga karena panjangnya bacaan mereka sehingga mereka terkadang harus bertumpu pada tongkat. Ya, saking lamanya mereka berdiri dan mungkin betis sudah pegal. Diriwayatkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah sholat malam dan mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Ini sangat luar biasa. Disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan. Ya, Utsman bin Affan sang khalifah Ar-Rasyid mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat dalam sholat malamnya. Pada masa khilafah Umar bin Khattab, beliau telah menginstruksikan kepada imam-imam sholat tarawih agar supaya membaca bacaan-bacaan dalam waktu tertentu atau dalam jumlah ayat tertentu, yang mana intinya adalah dalam bulan suci Ramadan ini beliau menginginkan bahwasanya kaum muslimin bisa mendengarkan Al-Quran secara sempurna 30 juz dalam sholat-sholat mereka. Ini dalam sholat lain. Bagaimana dengan kedermawaan mereka di bulan suci Ramadan? Ini juga sangat luar biasa. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW semakin bertambah sifat kedermawaan beliau di bulan suci Ramadan, bagaikan ya lebih dermawan daripada angin yang berhembus yang membawa kebaikan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya aku senang seseorang bertambah dermawan di bulan suci Ramadan, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan juga karena orang-orang di bulan suci Ramadan ini banyak yang butuh. Orang yang mungkin tidak bisa kerja di bulan suci Ramadan, orang yang penghasilannya mungkin terhenti atau berkurang di bulan suci Ramadan, ya, disebabkan karena tabiat pekerjaan mereka yang mengharuskan seperti itu, sehingga butuh untuk mendapatkan perhatian dan bantuan. Maka inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh kita. Misalnya yang disebutkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau tidak pernah berbuka sendirian. Beliau selalu mengajak fakir miskin untuk berbuka bersama dengan beliau. Dan beliau tidak pernah berbuka sendirian, selalu saja berbuka dan mengajak fakir miskin untuk berbuka bersama dengan beliau. Demikian juga disebutkan bahwasanya Imam Az-Zuhri, Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, di bulan suci Ramadan, beliau mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran dan bulan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kata beliau, Ramadan ini sebenarnya 2 aktivitas saja kita fokus, ya, di siang harinya berpuasa, ya, dan juga memberi makan orang-orang miskin dan memperbanyak membaca Al-Quran. Hamad bin Abi Sulaiman, ya, disebutkan bahwasanya beliau memberi buka puasa pada bulan Ramadan sampai 500 orang. Kalau di jumlah orang yang beliau berikan buka di bulan Ramadan sampai 500 orang. Dan di hari Id beliau memberikan orang-orang miskin tersebut masing-masing 100 dirham, ya, artinya dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian juga di antara hal yang patut untuk kita contohi dari kalangan ulama salaf kita di dalam bulan suci Ramadan ini adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Lisan ini adalah merupakan perkara yang dapat merusak pahala daripada puasa kita. Oleh karena itu sangat perlu untuk kita menjaganya. Jabir radhiyallahu taala mengatakan,
idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil maharim. Jika engkau berpuasa, puasakan juga pendengaranmu, puasakan juga pandanganmu, puasakan juga lisanmu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ya, dari Abul Mutawakkil rahimahullah bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan para sahabat-sahabatnya ketika berpuasa mereka lebih banyak menetap di masjid agar supaya menjaga dirinya jangan sampai di luar masjid ini banyak berbicara. Dalam masjid terkondisikan untuk menjaga lisan dan fokus untuk beribadah dan baca Al-Quran. Disebutkan juga bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in berkata bahwasanya puasa itu tidak hanya meninggalkan makanan dan minuman saja, tapi juga meninggalkan dusta, meninggalkan kebatilan dan perbuatan sia-sia. Ya, karena hal tersebut dapat merusak pahala-pahala puasa orang yang berpuasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kurang lebih singkat tentang potret para salafus saleh kita di bulan suci Ramadan dalam memanfaatkan bulan yang sangat berberkah ini dengan ibadah-ibadah yang telah kita sebutkan tadi, ibadah-ibadah khusus, maka patutlah untuk kita mengikuti jejak mereka dalam ibadah-ibadah tersebut. Kalaupun kita tidak mampu seperti mereka, maka setidaknya kita berusaha untuk mengikuti jejak itu, mendekati ya, apa yang telah mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Demikian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Dan kita buka kesempatan bagi para partisipan di Zoom dan mungkin juga ada yang mengikuti di YouTube untuk kita berdiskusi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita sampaikan dan dengarkan baru-baru ini. Wallahu ta'ala alam. Silakan, kami persilakan. Atau kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung, boleh juga dengan terlebih dahulu mengangkat raise hand-nya. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, demikianlah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi para salafus saleh kita. Maka bulan suci Ramadan ini sudah semakin dekat. Mari kita permantap tekad kita, niat kita. Karena semuanya berawal daripada niat. Ketika kita memiliki niat yang baik, maka insya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk merealisasikan niat-niat baik tersebut. Bulan suci Ramadan ini kita tidak bisa memastikan. Pertama, kita tidak bisa memastikan apa kita bisa dapat sampai ke bulan ini atau tidak. Kemudian kita juga tidak bisa pastikan di bulan suci Ramadan itu apakah kita masih dalam kondisi memungkinkan, ya, kondisi kesehatan, kesempatan memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, ya, kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dimudahkan ya untuk sampai bulan tersebut dan juga dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah mencontohi para salafus saleh kita. Nah, ada masuk pertanyaan dari saudara Abdullah. Mendengar cerita salaf terasa mustahil bagi kita. Bagaimana cara mengejar amalan mereka? Bagaimana cara mengejar amalan mereka? Ya, ya seperti itulah. Dan ini adalah fakta, bukan dongeng yang dibuat-buat, tapi adalah fakta yang telah diriwayatkan oleh para ulama kita. Kisah-kisah tersebut diriwayatkan dengan sanad oleh para ulama-ulama kita bahwasanya demikianlah fakta mereka. Itulah sebabnya sebagian para salafus saleh kita juga seperti apakah Abdullah bin Mubarak atau yang Hasan al-Basri sempat pernah mengatakan bahwasanya
la ta'ridanna bi dzikrin fi dzikrihim laisa as-sahihu idza masya kal muqadih. Mereka mengatakan bahwasanya jangan sandingkan kami dengan mereka-mereka itu, para salafus saleh itu. Karena beda, tidak sama. Ya, tidak akan bisa menyaingi orang yang lumpuh dengan orang yang bisa berjalan, ya. Tidak akan bisa tidak bisa mendahulinya atau tidak bisa sulit untuk menyusulnya. Bagaimana bisa menyusul satu sehat berjalan dengan baik dan satu lumpuh berjalan dengan merangkak? Maka tidak akan bisa memburu. Namun ya sebagaimana dikatakan oleh yang lain juga bahwasanya uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim asy-syafa'ah. Saya cinta orang yang soleh walaupun saya tidak termasuk dalam kelompok, ya, tidak termasuk dalam rombongan mereka-mereka ini. Tapi saya mengharapkan dengan cinta kepada mereka, saya mendapatkan syafaat-syafaat dari mereka. Nah, setidaknya dengan mendengarkan kisah-kisah ini, kita pertama memiliki rasa cinta kepada mereka. Yang kita harapkan dengan cinta ini kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Maka ya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, saddidu wa qaribu, berusaha untuk mendekati walaupun tidak bisa sama, tapi setidaknya berusaha untuk mendekati. Semoga dengan demikian ya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejak mereka. Kemudian ada pertanyaan lain dari akun Wahda Islamiyah Manggarai Barat. Pertanyaannya, Ustadz, apakah boleh kita sebagai musafir sholat tarawih di kapal sementara kita jamak kasar antara maghrib dan isya? Nah, berkaitan dengan sholat malam ini, khususnya sholat tarawih, maka sangat dianjurkan untuk kita laksanakan. Dan hal ini tidak berlaku di setiap bulannya untuk sholat tarawih ini. Ya, betul bahwasanya setiap hari, setiap malam ada sholat-sholat lail, tetapi untuk sholat tarawih ini yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang melaksanakan qiyam Ramadan yaitu sholat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, keutamaan ini hanyalah terdapat di bulan suci Ramadan pada sholat-sholat tarawih. Oleh karena itu tidak mengapa, tidak ada masalah kita melaksanakan sholat tarawih sementara untuk sholat fardu kita jamak dan kasar, ya tidak mengapa. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah dalam safarnya, dalam perjalanan-perjalanannya tidak pernah meninggalkan sholat sunat subuh, ya sebelum subuh, dan juga sholat witir, menunjukkan bahwasanya beliau tetap menjaga sholat-sholat sunat walaupun dalam keadaan musafir, sehingga dengan demikian ya tidak mengapa bagi seorang yang ingin melaksanakan sholat tarawih di atas kapal jika itu memungkinkan, sementara sholat fardunya dia jamak dan kasar, hal itu tidak mengapa sebagaimana yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Memang di antara sunnah dalam safar itu adalah tidak melaksanakan sholat-sholat sunnah rawatib kecuali sholat rawatib sebelum subuh. Namun ini hanya untuk sholat rawatib. Adapun sholat-sholat sunnah yang lain maka tetap berlaku. Sholat malam tetap dilaksanakan, sholat duha pun juga demikian tetap dilaksanakan, tahiyatul masjid ketika masuk tetap juga dilaksanakan. Jadi yang disebutkan oleh ulama kita yang merupakan sunnah tarkiyah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan sholat, ya, yang ditinggalkan dalam safar itu adalah sholat rawatib. Karena sholat rawatib ini sering, ya, dan juga senantiasa menyertai sholat-sholat fardu kita. Oleh karena itu, ketika seorang sudah melaksanakan sholat fardunya, maka dia boleh meninggalkan sunat-sunat rawatib tersebut dengan tetap mendapatkan pahala sholat rawatib ketika itu menjadi tradisinya sebelum di luar safar, ya, sebelum safar atau di luar safar. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan berikutnya yang masuk. Salaf fokus kepada Al-Quran
dengan meninggalkan kegiatan lainnya. Bagaimana dengan kita yang tetap bekerja? Nah, kalau kita melihat ya misalnya Imam Malik meliburkan pelajaran ya mengajarnya beliau di Masjid Nabawi di bulan suci Ramadan agar supaya bisa fokus dengan Al-Quran. Sebagian salafus soleh Malik bin Dinar dan yang lainnya ya juga demikian sampai menutup tokonya di bulan suci Ramadan ini, tidak menjual ya, tidak berbisnis karena ingin fokus berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tijaratan lan tabur ya, bisnis dan perniagaan yang tidak ada rugi di dalamnya. Hal ini dilakukan oleh sebagian salafus soleh kita. Kalau hal itu bisa kita ikuti maka itulah yang terbaik. Namun kalau kita terikat ya dengan perjanjian, dengan akad dengan pihak yang lain, maka ya tentu tidak boleh kita mengabaikan perjanjian dan akad tersebut yang merupakan kewajiban kita. Sebab melakukan kegiatan-kegiatan tadi adalah merupakan perkara-perkara yang sunat, jangan sampai mengabaikan kewajiban. Tinggal bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik. Misalnya, kita terikat dengan ikatan kerja di kantor kita, di instansi yang kita bekerja padanya. Dan itu sudah kita setujui, kita telah ya taken akadnya, bahwasanya kita akan tetap masuk di bulan apapun, maka ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Aufu bil uqud, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian, dan ini merupakan kewajiban. Merupakan kewajiban. Sehingga kita bisa memilih dua cara. Cara yang pertama adalah kita meminta cuti, mengajukan cuti di bulan suci Ramadan ini, misalnya 30 hari, atau misalnya kalau kita memiliki fasilitas cuti 12 hari, kita ajukan cuti itu di bulan Ramadan. Kita mengajukan cuti itu di bulan Ramadan, agar supaya kita bisa fokus seluruhnya atau setidaknya sebagian daripada bulan suci Ramadan itu. Cara yang kedua adalah berusaha untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Berusaha untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu kerja, fokus untuk kerja. Tapi setelah kerja, maka tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Usahakan selesaikan pekerjaan itu pada waktunya, sehingga setelah selesai kerja tidak ada lagi yang tersisa, dan kita pun bisa fokus di waktu yang tersisa tersebut. Allah Ta'ala alam. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara Muhammad. Afwan Ustadz, mana yang lebih afdal? Baca Al-Quran atau ikut taklim sore menjelang berbuka? Nah, ini sebenarnya tidak boleh kita pertentangkan. Tidak boleh kita pertentangkan. Artinya, ketika ada taklim sore yang mana kita lihat itu adalah waktu yang baik untuk kita mendengarkan tambahan ilmu dan tidak mengganggu program kita yang lain, khususnya membaca Al-Quran, maka kita kalau bisa dikompromikan, alangkah baiknya dikompromikan. Ya, karena waktu membaca Al-Quran tidak hanya pada asar saja. Kita punya waktu setelah subuh, kita punya waktu setelah sholat duhur, kita punya waktu antara maghrib dan isya, kita punya waktu setelah sholat tarwih misalnya sebelum tidur. Sebenarnya banyak waktu untuk kita bisa alokasikan waktu tersebut untuk membaca Al-Quran. Dan waktu-waktu tertentu untuk misalnya untuk taklim, ketika kita melihat bahwasanya materi daripada taklim itu kita sangat butuhkan. Ya, lain halnya jika misalnya materi itu belum kita butuhkan dan masih bisa kita tunda di masa yang akan datang, atau misalnya kita lihat bahwasanya untuk saat ini belum saya membutuhkannya dan bisa saya nanti dengarkan rekornya, ya, rekamannya di setelah keluar dari bulan Ramadan, maka itu boleh, itu baik. Tapi kalau misalnya kita butuhkan dan waktunya terbatas, tidak ada rekaman yang bisa kita dengarkan, sementara kita butuhkan, maka berusaha untuk bisa mengatur waktu dengan baik sehingga semuanya tetap bisa berjalan dan program membaca Al-Quran kita tidak terganggu. Wallahu ta'ala alam. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu perjumpaan kita melalui Zoom meeting ini.
sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memudahkan kita untuk mengikuti para salafus saleh kita, utamanya kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikut mereka dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.